Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, korban kecelakaan bis di Kabupaten Bantul mulai dimakamkan. Terdapat 2 keluarga dalam satu liang pemakaman massal di TPU Gedongan Kedung Rejo, Meranggen, Polokarto, Sukoharjo pada Senin 7 Februari. 2 keluarga itu berasal dari Dukuh Kedung Rejo dan Kedung Gandu, Meranggen, Sukoharjo. Adapun 2 keluarga yang dimaksud yakni Mursito, yakni keluarga Sri Wahyudi dan Sugio. Sri Wahyudi merupakan warga Kedung Gandu yang dimakamkan bersama dengan putrinya Aviana, 12 tahun, yang juga menjadi korban kecelakaan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, M. Solekan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Solekan. Ya, selamat sore, Mei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, mulai pukul berapa proses pemakaman ini dimulai? Ya, jadi saya sampaikan Mei kepada Tribuners proses pemakaman 6 jenazah korban kecelakaan maut di Imogiri Bantul kemarin mulai sekira pukul 9.00 WIB di TPU Gedung Mulyo yang berada di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Itu. Nah, sebelum proses pemakaman pada pukul 9, 6 jenazah tersebut disemayamkan terlebih dahulu di samping rumah atau samping dari PT Adiva yang merupakan penyelenggara kegiatan catering tersebut, yang juga masih di alamat atau berada di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Begitu. Iya, kemudian ada berapa jenazah yang dimakamkan ini dan siapa saja? Kemudian bagaimana juga proses pemakaman ini dilakukan? Ya, saya sampaikan proses pemakaman yaitu 6 jenazah atau 6 korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan bus di Imogiri Bantul kemarin yang beralamat di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Ini berjumlah 6 orang dan dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama. Dan dari 6 jenazah tersebut adalah Sugio dan Pariem yang merupakan yang merupakan suami istri, Pariono Parsiem yang merupakan orang tua dari Sugio dan Parjem. Selain itu juga ada anak usia 9 tahun, yaitu Aditya Revan Pratama yang merupakan cucu dari Sugio dan Parjem atau buyut dari Pariono Parsiem. Sementara untuk 2 orang lain yaitu Sri Wahyudi dan Aviana. Dan perlu saya sampaikan sebenarnya masih ada 2 korban lagi, jenazah lagi yang masih kerabat dari Sugio maupun Parjem, yaitu Sumarno dan Iswanti, yang diminta oleh keluarga dimakamkan di pemakaman Tirtomoyo yang berada di Wonogiri. Jadi proses pemakaman itu dilakukan dalam satu liang lahat menggunakan alat berat atau buku yang dijadikan untuk membuat liang lahat tersebut dan untuk memakamkan 6 orang. Nah, 6 jenazah tersebut dimakamkan secara berjejer dengan lengkap atau utuh dengan peti jenazah yang sudah dipersiapkan atau sudah semalam sebelum datang, setelah datang juga sudah dimasukkan ke dalam peti dan tidak boleh dibuka sama sekali oleh pihak siapapun, bahkan oleh keluarga. Jadi sebelum dimakamkan 6 jenazah tersebut sudah disemayamkan dan sudah disolatkan di masjid terdekat dan tidak jauh dari lokasi pemakaman. Begitu. Ya, baik. Terima kasih M. Solekan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang tetangga korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Kedua, anaknya yang bernama Hari, itu anaknya. Diputuskan dimakamkan satu liang lahat itu dari keluarga? Iya, dari keluarga. Itu memang kesepakatan dari pihak kedua belah, dari Pak Yudi, keluarga Pak Yudi sama keluarga Pak Heri. Itu sudah ada keputusan dari Pak RT, Pak RW, itu minta dimakamkan satu tempat. Pak, yang di pemakaman di Wonogiri itu masih saudara, Pak? Itu masih saudara, tapi jauh itu. Itu
Itu di Wonogiri, di mana itu tempatnya, di lupa saya. Bertemu ya, betul, bertemu ya. Itu siapa saja Bapak? Itu namanya kalau yang istri itu Mbak Suis, tapi yang laki saya kurang tahu. Ya. Enggak ada. Sama sekali tidak. Itu cuma gimana aja. Pokoknya ikut baik, ikut neneknya, piknik. Cuma ikut ya, sama kakak sama nenek piknik. Iya, kasih itu yang kecil itu adiknya sih yang meninggal ini, adiknya Irfan. Adiknya ya sekitar 2 tahun. Namanya kalau adiknya? Adik itu namanya Vino, tapi siapa ya bisa bajutannya saya tidak tahu, yang depan Vino. Panggilannya Vino ya? Ya, panggilannya Vino gitu. Nah, kemarin itu rekreasi kemana sih, dalam rangka apa sih Pak? Itu kan biasa kadang 2 tahun sekali itu dari kompetisi Adipa. Itu tempatnya Pak Agus Hidayat sama Pak Mulyadi itu mengadakan wisata sama karyawan gitu. Nah terus kemarin tahun-tahun yang dulu enggak ada masalah seperti ini, baru kali ini ada kejadian seperti ini. Kemarin tujuannya di mana Pak? Kemarin tuh dari tujuan yang pertama itu ke Bukit mana itu? Enggak ke Cici. Ya, ke Cici langsung katanya mau ke Parangtritis. Tapi itu nggak tahu, kalau maaf karena apa, saya nggak ikut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.